Langit Cibadak senja itu kelabu, seakan ikut menyimpan duka yang tak pernah selesai. Di teras rumah panggung yang menghadap ke arah bukit, duduklah seorang lelaki tua, mengenakan batik lusuh dan sarung yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Namanya Pak Rusman, kepala desa tertua di daerah itu. Di depannya, seorang pria muda berjaket parasut duduk sambil memegang alat perekam. "Pak, boleh saya rekam ya? Ini cuma untuk dokumentasi pribadi." "Saya dengar Bapak tahu banyak soal pabrik tua itu," ujar si wartawan. Pak Rusman hanya mengangguk. Matanya menatap jauh ke arah bangunan besar yang nyaris tak terlihat di balik pepohonan dan kabut. Cerobongnya yang menjulang tinggi tampak seperti jari raksasa yang menunjuk ke langit kelam. Orang kota selalu ingin tahu. Tapi setelahnya, kadang mereka menyesal. Katanya pelan. "Waktu kecil, saya sering main ke sana. Pabrik itu dulunya megah. Van der Alen namanya. Orang Belanda. Datang ke sini awal abad lalu, bawa mesin-mesin besar, bangun pabrik di atas tanah adat." Pak Rusman berhenti sejenak, menyalakan rokok kretek yang aroma cengkehnya menari bersama angin. Katanya, pabrik itu berkah. Buka lapangan kerja, hidupkan desa. Tapi buat kami, itu neraka. Orang kerja siang malam, dikunci dari luar. Kalau ada yang sakit, nggak boleh pulang. Gaji, kadang cuma dikasih nasi basi. Anak-anak muda dulu pada hilang satu-satu, dipaksa kerja meski masih bocah ingusan. Pak Rusman menatap sang wartawan dengan sorot mata yang tak bisa dibaca. Tragedi besar itu terjadi malam Jumat Kliwon tahun 1932. Api menyala dari ruang katel. Sangat besar, cerobongnya mengeluarkan asap hitam, tebal bau gosong, tapi bukan bau kayu terbakar. Bau daging. Si wartawan menelan ludah, perlahan meletakkan alat perekamnya. "Kenapa tidak dipadamkan, Pak?" "Karena katanya yang bakar itu bukan api biasa. Orang-orang yang terjebak, nggak semua mati terbakar. Ada yang dikunci, dipaksa diam, biar pabrik nggak rugi kalau rusak. Dengar suara mereka sampai sekarang juga bisa." Hening sesaat. Pak Rusman menunjuk ke arah cerobong dengan jari yang gemetar. Kadang, cerobong itu masih ngeluarin asap. Padahal nggak ada api. Kayak ada yang kerja di dalam. Kerja terus, nggak pernah selesai. Sang wartawan bergidik. "Kenapa disebut pabrik arang, Pak?" "Karena yang tersisa dari mereka cuma arang. Tapi, arang pun masih menyimpan panas." Di kejauhan, kabut mulai menipis, dan puncak cerobong terlihat lebih jelas. Sesuatu yang menyerupai asap tampak mengepul tipis. Perlahan, meski hari itu tak ada angin, tak ada api, tak ada kegiatan. Pak Rusman mematikan rokoknya di atas lutut. "Kalau kamu ke sana, jangan tinggal sampai malam. Dan jangan pernah buka pintu ruang katel." Mobil SUV tua itu berhenti di depan gapura berkarat bertuliskan, "Pabrik Van der Alen 1909. Cat emasnya sudah mengelupas, digantikan karat merah seperti luka menganga. Di dalam mobil, 5 mahasiswa duduk dengan peralatan kamera, sketsa, peta, dan perlengkapan berkemah. Mereka adalah bagian dari jurusan arsitektur salah satu universitas negeri di Jakarta, menggarap proyek tugas akhir bertema revitalisasi bangunan kolonial. Niko, sang pemimpin kelompok, turun pertama. Rambutnya digerai seadanya, kacamata hitam tersangkut di leher kaos. Ia mengatur napas, menatap kebangunan tua yang menjulang seperti raksasa tidur. "Kita tepat waktu," katanya sambil melirik jam tangan. "Lila,
turun sambil menggendong tas punggung berat berisi catatan sejarah dan peta lama. Ia menunjuk cerobong yang terlihat dari kejauhan. Cerobongnya masih utuh. Ini bakal jadi sorotan utama proyekku. Rio, si tukang dokumentasi, sudah sibuk dengan drone-nya. Tempat ini kayak film horor. Kita harus bikin footage siang dan malam. Kontrasnya bakal spektakuler. Farhan, yang pendiam dan lebih teknis, membuka gulungan denah yang mereka print dari arsip digital. Struktur fondasinya masih utuh, meski bagian timur kayaknya amblas. Kita harus hati-hati. Santi, dengan wajah agak pucat sejak pagi, memandangi pabrik itu tanpa berkata-kata. Ia meremas gelang kayu di pergelangan tangannya, sesuatu yang selalu ia pakai ke tempat-tempat beraura mistis. Tempat ini aneh, bisiknya. Kayak menyembunyikan sesuatu. Mereka berjalan melewati gerbang, menyusuri jalur kereta tua yang dulunya mengangkut bahan baku dari stasiun desa. Rumput liar tumbuh liar di selarel, menutupi sebagian jalan. Bangunan pabrik terbentang di hadapan mereka, besar dan gelap, jendelanya menganga seperti mata kosong. Di halaman utama, mereka mendirikan tenda di bekas kantor administrasi, bangunan satu lantai dengan langit-langit tinggi dan jendela besar. Di dalamnya masih tersisa meja kayu lapuk dan lemari besi yang mulai berkarat. Hari pertama mereka dihabiskan dengan eksplorasi, mengukur ruangan, memotret detail arsitektur, dan mencatat kerusakan struktural. Lila menemukan lemari arsip berisi buku catatan dalam bahasa Belanda, berdebu dan hampir rapuh. Ini bisa jadi sumber sejarah asli, katanya. Ia membuka halaman dengan hati-hati. Ada daftar nama buruh, tanggal masuk kerja, dan tanda silang merah di beberapa nama. Halaman terakhir kosong, kecuali satu kalimat tulisan tangan. De zullen niet vertrekken. Yang artinya, mereka tidak akan pergi. Malam mulai turun. Langit berubah abu-abu gelap. Angin berdesir melalui celah jendela, membawa bau tanah basah dan kayu busuk. Mereka berkumpul di ruang tengah, memakan mie instan dan membahas rencana esok. Besok kita masuk ke ruang katel dan cerobong, kata Niko. Itu jantung dari struktur pabrik ini. Kita dokumentasikan kondisi lantai, sambungan bata, dan jalur ventilasi. Santi gelisah lalu berkata kepada yang lainnya. Kepala desa bilang jangan ke ruang katel kalau malam Jumat. Dan hari ini Kamis, Selario sambil tertawa. Tenang aja, besok pagi juga udah selesai. Kita nggak bodoh sampai nginep di sana. Mereka tertawa, tapi Santi tidak ikut. Lila menatap keluar jendela. Dalam gelap, ia pikir melihat sesuatu di ujung halaman. Bayangan hitam, tinggi, berdiri diam. Ketika ia menajamkan mata, bayangan itu menghilang. Ia menggigit bibir, menutup tirai. Malam pertama berlalu. Tapi di seberang lorong, lemari arsip yang tadi ditutup kini terbuka perlahan, tanpa suara. Dan dari luar, terdengar suara dengung lemah. Seperti mesin yang mencoba hidup kembali. Pagi itu dingin dan berkabut. Embun menggantung di rumputan liar yang menyelimuti halaman pabrik, dan udara membawa aroma logam karatan serta debu tua. 5 mahasiswa bangun lebih pagi dari biasanya, kecuali Rio, yang tertidur dengan kamera masih tergantung di lehernya. Niko menyusun rencana hari itu. Kita bagi 2 tim. Aku, Farhan, dan Lila ke ruang katel. Santi dan Rio tetap di luar, dokumentasikan struktur luar dan halaman belakang. Farhan mengangguk. Aku juga mau cek sambungan lantai di ruang katel.
Katanya ada akses ke saluran ventilasi tua. Santi ragu. Ia merapatkan jaketnya dan berkata pelan, "Kalau bisa, jangan terlalu dalam masuk ke ruang katel. Aku mimpi semalam, tempat itu gelap sekali. Tapi bukan gelap biasa. Gelap yang hidup." Niko menepuk pundaknya. "Kita kerja cepat. Siang nanti sudah keluar semua." "Oke." Setelah sarapan singkat, mereka mulai menyusuri lorong menuju ruang ketel. Lorong itu sempit, berdinding bata tebal dengan langit-langit lengkung. Lampu senter mereka menyorot lukisan tembok yang pudar, bekas tulisan Belanda dan tanda keselamatan kerja yang kini dipenuhi jamur. Pintu ruang katel adalah besi berat, berkarat, dengan pegangan bundar seperti roda kapal. Farhan memutar pegangan itu perlahan. Terdengar bunyi berdecit nyaring seperti jeritan. Ruang katel luas dan berlapis baja hitam. Dindingnya menghitam, seolah waktu dan api pernah tinggal di sana. Di tengahnya berdiri ketel besar berkarat, menjulang hingga nyaris menyentuh langit-langit. Cerobongnya tersambung ke pipa besar yang menembus ke atas tanah. Lila mengambil gambar struktur dinding. Di salah satu sisi, ia menemukan ukiran angka 1932 dan simbol aneh menyerupai mata dengan 3 garis di atasnya. "Simbol ini nggak biasa," gumamnya. Ia memotret cepat dan mencatat posisinya di peta. Farhan mengamati lantai. Aneh. Bagian sini agak kosong, padahal logikanya harus ada saluran pembuangan atau akses bawah. Ia mengetuk ubin besi. Bunyi kosong. Ia menunduk, menyeka debu, lalu melihatnya, tutup besi bundar, seperti penutup lubang bawah tanah. Ada rantai tua menggantung di sisinya. Sementara itu, di luar ruang katel, Rio dan Santi memeriksa area belakang pabrik. Kamera Rio merekam dinding bata penuh lumut. Santi, yang berdiri di dekat jendela besar, tiba-tiba merasa mual. Ia berjongkok, memegangi perut. "San, lo kenapa?" tanya Rio. Santi mendongak, matanya nanar. "Aku dengar mereka." "Siapa?" "Yang di dalam. Mereka masih kerja." Rio menatap ke pabrik. Dari salah satu jendela atas, ia melihat sesuatu bergerak. Cepat. Seperti seseorang berjalan di dalam ruangan kosong. Ia langsung mengangkat kameranya, menfokuskan ke arah jendela. Kosong. Ketika mereka berkumpul kembali di tenda makan siang, suasana terasa lebih tegang. Farhan menunjukkan fotonya. "Aku yakin di bawah ruang ketel ada akses ke ruang tersembunyi. Harusnya ini nggak ada di denah manapun." Lila membuka buku catatan tua yang ia temukan kemarin. Ia baru sadar di halaman belakangnya terdapat peta yang dilipat menjadi 4. Peta itu menggambarkan denah ruang ketel, lengkap dengan lorong yang menuju ruang bawah tanah, tertulis dalam bahasa Belanda, "Toegang alleen voor de mandor." Hanya untuk mandor. Niko menatap peta itu, lalu ke ruang katel. "Kita temukan lorong itu besok." Santi berdiri tiba-tiba. "Kalian semua nggak ngerti. Tempat itu bukan buat manusia biasa. Itu tempat mereka menyimpan jiwa yang belum bisa pergi." Semua terdiam. Angin berembus pelan, meski seluruh jendela tertutup. Di luar, kabut mulai turun kembali, menyelimuti cerobong tua yang berdiri membisu. Tapi tak seorang pun sadar bahwa kamera Rio merekam detik-detik Santi bergumam dalam tidur siangnya, dalam bahasa Belanda, dengan suara bukan miliknya. Malam kedua turun dengan sunyi yang mencengkeram. Kabut semakin tebal,
menggantung di sekitar pabrik seperti jaring laba-laba yang tak kasat mata. Angin berhenti, dan suhu udara mendadak naik. Terlalu hangat untuk malam di lereng gunung. Jam menunjukkan pukul 1.13 saat Lila terbangun oleh suara berderak halus. Ia mengintip dari balik tenda dan mendapati pintu kantor tua terbuka sedikit. Angin tidak mungkin membukanya, terlalu berat. Ia membangunkan Niko yang tidur di dekatnya. Ada yang keluar, bisiknya. Niko mengedip-ngedipkan mata. Siapa? Farhan. Aku nggak lihat dia di dalam. Mereka memeriksa sekitar. Halaman, ruang pabrik, bahkan lorong menuju ruang katel. Tapi Farhan tak ada. Hanya jejak sepatu di tanah basah menuju ke arah ruang pembakaran utama. Mereka bangunkan Rio dan Santi. Rio masih mengantuk, sementara Santi tampak gelisah. Dia sudah masuk, kata Santi sambil menatap kosong ke cerobong. Maksudmu siapa yang sudah masuk? Tanya Lila. Santi menatap Lila, matanya berkaca-kaca. Farhan. Mereka manggil dia sejak kemarin. Tapi dia jawab panggilan itu malam ini. Mereka masuk ke ruang katel bersama. Di dalam, udara pengap dan panas seperti siang hari. Dinding terasa basah, bukan oleh air, tapi oleh sesuatu yang lengket dan bau besi. Ketika Niko menyorotkan senter ke lantai, mereka melihat tutup besi penutup lorong bawah tanah sudah terbuka. Tidak ada jejak kaki ke dalam. Hanya hawa panas naik dari bawah, dan suara, seperti hembusan mesin tua yang bekerja pelan-pelan. Kita nggak bisa turun sekarang, kata Niko. Kalau Farhan masuk ke bawah, dia dalam bahaya. Tapi kita butuh tali, lampu tambahan, dan koordinasi. Kita turun besok pagi. Mereka kembali ke tenda dalam diam. Santi gemetar sepanjang jalan, dan Lila terus menatap ke belakang, seolah ada sesuatu mengikuti mereka dari lorong. Pagi harinya, Rio memeriksa rekaman kameranya. Di antara rekaman malam, ada satu video yang tak ia ingat pernah ambil. Kamera menyala sendiri, mengarah ke ruang katel dari pojok bangunan. Dalam video itu, sosok mirip Farhan tampak berdiri diam di depan tutup lorong. Ia mengangkat tangan, lalu membuka tutup besi dengan satu tarikan. Tapi yang aneh adalah, tubuhnya tak menyentuh apapun. Tutup itu membuka sendiri. Dan dari dalam, muncul kabut hitam pekat, membungkusnya seperti kabut hidup. Lalu, video terputus. Ini gila, gumam Rio. Kayak ada interferensi, tapi di tengah keheningan mereka, Santi tiba-tiba berteriak dan jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, matanya putih. Dari mulutnya keluar suara serak, tapi bukan suaranya. Dia belum selesai. Dia belum selesai bekerja. Lila memeganginya sambil menangis. Niko menggenggam tangannya, mencoba membangunkan Santi. Tapi tubuh itu bergetar dan akhirnya tenang. Ia membuka mata perlahan, tapi tatapannya kosong. Dia masih di bawah, gumam Santi. Mereka semua masih di bawah. Terbakar. Bekerja. Menunggu giliran. Sore itu, Rio melihat sesuatu di layar laptopnya. Cuplikan terakhir dari drone yang sempat ia kirim pagi sebelumnya ke atas cerobong. Gambar terhenti di puncak cerobong, dan dari sela-sela bata, terlihat mata. Sepasang mata hitam, menyala merah. Rio menutup laptopnya dengan tergesa. Kita harus keluar dari sini malam ini juga. Namun ketika mereka kembali ke ruang katel untuk menutup akses lorong, Santi hilang.